Oke, halo teman-teman Halo semua. teman-teman semua. Mungkin kita kenalan lagi kali Kenalin ya? lagi nggak Oke. sih Kak? Boleh, Abdullah Pes. Oke, halo teman-teman trainee semua. Kenalin, nama aku Hafiz Putra Andika, bisa panggil Hafiz dari Matematika 25. Nah, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nyoman Hugo Panca Janusara, dipanggil Hugo. Dan kali ini aku dari Matematika 25. Oke, kali ini Kak Hugo, kita akan ngerjain tugas response challenge nih. Oke, Jadi boleh banget. ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakalan ditanyakan oleh trainee-trainee-nya kepada kita, dan kita tugasnya untuk menjawab. Mungkin aku mulai pertama dulu ya Kak. Boleh langsung. Oke, pertama, Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh selama di SMA. Aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama, tujuannya yaitu belajar, gak bakal beda banget juga. Waduh, Aduh. ini mindsetnya kurang lebih kayak mindset orang zaman dulu kali ya. Kalau lebih tepatnya kayak merasa bahwa lingkungan perkuliahan sama SMA itu sama aja, padahal kan beda banget ya sih Iya, Kak? bener banget Pis. Karena kalau kamu ngerasa, kamu kan ini sekarang masih maba ya. Nah, dimana kita tuh belum banget ngerasain yang namanya jadi mahasiswa kuliah. Nah, jadi kalian nggak boleh langsung nge-underestimate bagaimana sih lingkungan di kuliah itu. Gitu sih, kayak maksudnya kalian intinya jangan terlalu anggap semuanya bakal sama-sama aja, semua bakal stabil. Karena di masuk kuliah apalagi di TB itu bakal beda banget ya nggak sih? Iya benar teman-teman. Jadi yang kalau menurut teman-teman kayak wah akademik aku aman di SMA, perkuliahan pasti aman juga. Nah itu bukan hanya akademik saja kan, jadi kayak ada adaptasi institusinya, lingkungannya, terus kayak Akademiknya juga. akademik, dan terakhir ada Sosial. emosional, ya sosial juga. Ya betul banget. Oke, boleh lanjut. Oke, Pertanyaan boleh kedua, Kak? aku deh nanya Pis. Boleh. Tujuan hidup aku tuh cuma pengen masuk ITB aja sih. Waduh. Abis itu kerja dan ya udah jalan aja. Soalnya semuanya kan tergantung Tuhan. Gimana tuh Pis? Kalau ada yang nanya kayak gitu Pis? Nah, seperti yang aku bilang tadi ya Kak ya. Jadi teman-teman itu bukan hanya butuh di adaptasi di akademik aja, tapi teman-teman harus di lingkungan sosial, lingkungan institusi, lingkungan personal, emosional juga. Nah, itu tuh adalah aspek-aspek lain yang teman-teman butuhkan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum menguasai keempat aspek itu, teman-teman masih belum dikatakan baik dalam college adjustment-nya. Iya benar, apalagi kita bawa Tuhan ya teman-teman. Iya, bawa Nah, Tuhan. emang Tuhan tuh emang faktor utama dari perjalanan kalian, tapi kita nggak bisa semerta-merta mengandalkan keajaiban dari Tuhan. Kita juga harus tahu apa sih yang bakal kita hadapi ke depan, dan juga lebih memperbaiki lagi mindset lama yang mungkin gak relevan sama perkuliahan nanti. Apalagi kalian kan masuk ITB nih ya. Nah, masa kalian mindset cuma jalanin dan langsung kerja, itu kan kayak kurang dapat benefit sebagai mahasiswa ITB sih. Ya, karena sebagai mahasiswa ITB itu teman-teman itu bukan hanya sekedar ya udah jalanin dan bertahan aja, tapi teman-teman juga harus bertumbuh, jadi dapat benefit dari ITB secara maksimal. Oke, kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa menjawab ya kali ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Boleh yang ketiga. Kak, aku nggak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh. Kita mau puasa aja, nggak usah makan. Ini kayak teknis games itu doang. Iya. Sih Kak, misi pertama. Iya, kurang lebih emang aku yakin banget kalian capek dan kalian malas main game. Tapi teman-teman, ini tuh game dan semua alur dari topik yang kita bawain itu pasti ada gunanya buat kalian. Nah, salah satunya adalah games in the wild. Nah, kalian nggak bisa semerta-merta nyari sebuah trik, sebuah solusi cepat untuk men-solve problem-problemnya, karena itu bukan objektif dari gamenya. Objektif dari kalian bermain game ini adalah bagaimana kalian menghadapi suatu masalah dan bagaimana kalian beradaptasi untuk menghadapi masalah tersebut. Iya benar banget. Jadi teman-teman di sini bukan hanya sekedar kayak ya udah games doang kali, jangan serius banget. Nah tapi teman-teman juga bakalan mendapatkan kayak pelajaran tentang cara mengatur strategi, cara berkomunikasi, dan cara beradaptasi tentunya. Dan itu sangat diperlukan nanti teman-teman ketika menjadi seorang maba. Ya ibaratnya kalian main game aja masa nggak bisa, ntar kalau pas kuliah gimana gitu ya nggak sih? Kayak gitu deh. Kurang lebih lah ya. Iya. Boleh lanjut? Boleh lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya adalah
aku nggak yakin nih Kak dapat teman yang deket banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie. Kayak aku udah nggak bisa move on dari mereka. Gimana sih Kak? Oke, jadi teman-teman semua, teman-teman di sini itu tuh boleh sebenarnya ya kayak masih deketnya sama teman SMA, teman-teman bestie di SMA. Tapi ya di perkuliahan ini teman-teman juga harus berusaha untuk setidaknya beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitar teman-teman. Jadi karena ketika teman-teman kuliah itu teman-teman bakalan dapatkan relasi yang semisalnya berbeda prodi ataupun sama prodi yang nantinya juga akan berhubungan dengan dunia kerja teman-teman nantinya. Iya, kayak maksud dari kakak Hafiz ini adalah kalian tuh gak bisa bergantung gitu sama teman lama kalian. Apalagi sekarang kalian di lingkungan yang baru, otomatis kalian udah gak punya dia lagi. Mungkin kalian bisa kontak, bisa telepon, tapi nantinya ketika kalian menghadapi dunia perkuliahan, kalian bakal butuh banget yang namanya teman. Nah, kalau kalian ngandelin teman lama alias bestie gitu di SMA, itu gak bisa membantu, apalagi mungkin bisa membantu secara psikologi atau secara mental, tapi secara nyatanya kita tuh perlu banget teman-teman yang ada di kampus, apalagi di ITB, karena koneksi itu adalah nomor satu, ya nggak? Iya benar banget Kak. Apalagi nih teman-teman kuliahnya kan kalau di kampus ya teman-teman di kampus juga bakalan dapatkan pengalaman yang sama. Jadi bisa Iya. berdiskusi bareng dan jadinya lebih gampang, Betul. iya lebih ya. Ya, kayak misalnya kayak teman senasib pasti bakal rasanya lebih ini nggak sih, Fis? Lebih bondingnya tuh bonding banget. Iya, lebih kan? lebih dapet lah Lebih gitu. dapat feel teman-teman dan kemungkinan besar malah ngalahin bestie yang lama. Iya nggak sih? Benar banget. Kayak aku sama Hafiz ya nggak, Hafiz? Iya benar banget. Yuk lanjut Fis. Oke kita lanjut ke yang terakhir nih Kak. Boleh. Takut banget Kak kalau aku nggak bisa adaptasi sama ITB ini, apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya, nanti nilainya jelek ya. Nah, kalian tuh, aku yakin banget kalian mendengar mungkin materi-materi kita, terus bagaimana cara bertahan, itu pasti kalian satu hal yang terpikirkan oleh kalian itu adalah takut. Aku yakin kalian tuh pasti ada rasa takut dan itu wajar. Kenapa? Karena emang ketika kita masuk lingkungan baru, itu wajar banget yang namanya takut. Otomatis otak kalian itu bakal ngeproduksiin hormon yang namanya ZZZ. Nah, di sini ZZZ ini tuh berperan kalian tuh bisa merasakan emosional, baik itu emosional secara dramatis, emosional secara senang. Nah, tapi kalian itu bisa banget hadapin yang namanya apa, guys? Hadapin yang namanya bukan hadapin yang namanya tapi hadapin dengan namanya dengan namanya tadi college adjustment dan adaptif. Maaf mungkin aku koreksi dikit ya Kak ya. Nah jadi teman-teman tadi kan merasa takut ya, merasa takut gagal, takut ketinggalan, itu tuh semuanya merupakan hal yang wajar. Apalagi teman-teman misalnya nih jauh dari rumah, jauh dari teman-teman lama, itu tuh lingkungan baru itu sangat emang sebagai maba itu cukup menyeramkan Kak. Iya, itu emang bagian dari proses lah itu. Bagian dari proses teman-teman nanti berkembang di ITB. Nah, jadi gimana cara berkembangnya nanti kayak yang tadi aku sebutin tadi, teman-teman bisa memakai konsep-konsep yang udah kita jelasin tadi seperti adaptif, collect adjustment, smart goals, dan mungkin bahkan dari gamenya tadi. Gamenya tadi bisa menjadi kayak semacam simulasi. Iya, simulasi yang teman-teman misal akan hadapi lah gitu di ITB nantinya. Benar, kalian nggak perlu khawatirin rasa takut ini karena itu hal yang wajar. Tapi hal yang harus kalian pahami adalah bagaimana kalian mengontrol rasa takut ini menjadi sebuah sesuatu yang bisa membangkitkan energi kalian, semangat kalian untuk mengatasi rasa takut itu. Bukan justru malah kalian aduh takut gitu, tapi malah sejarah semangat Iya, gitu semangat. dan termotivasi buat menghadapi rasa ketakutan yang teman-teman hadapi. benar. Mungkin sekian dulu ya kali videonya. Iya, mungkin semoga jawaban-jawaban kita bisa menjawab semua keresahan kalian, dan aku harap kalian itu bisa menjawab semua struggle di otak kalian, begitu kurang lebih. Semoga dengan adanya CDT ini teman-teman bisa lebih siap dan tentunya lebih yakin dan mantap dalam menghadapi perkuliahan di ITB nantinya.
Nantinya ketika kalian perlu sesuatu atau mau nanya kita juga, kita bakal available banget setelah CDT. Maksudnya kalau kalian mau chat aku atau chat Apis tuh boleh banget. Boleh banget. Iya, dan mungkin kurang lebih segitu dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa merepresentasikan kami sebagai trainer. Aku Hugo. Aku Hafiz. Dan makasih. Makasih. Dadah. Kok lancar ya?